Si anak nggak bisa mempertahankan diri, dia merasa lemah karena sendiri, tidak ada yang bisa dicurhatin, dia merasa nggak ada benteng yang bisa dia pegang, papa mamanya nggak ada, mungkin dia nggak bisa cerita ke temannya karena dia malu mungkin, makanya jadinya dia mengalami itu. Welcome to Algorithmics Podcast. Kali ini kembali lagi bersama aku Tari dan tentunya dengan Algorithmics. Episode kali ini kita akan membahas tentang pubertas dini. Dan pastinya hari ini aku nggak akan sendirian untuk membahas hal tersebut karena hari ini ada narasumber yang sangat edukatif nih yang akan menemani kita di episode kali ini. Yaitu ada Dr. Yuanita, SPA atau dokter spesialis anak. Mungkin bisa langsung kita sapa aja untuk Dr. Yuanita, silakan memperkenalkan diri. Halo Mbak Tari, halo semua papa mama. Saya Dr. Ria Yuanita, saya dipanggil dengan Dr. Ria. Oke, Dr. Ria ya ternyata panggilannya dok ya. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan di episode kali ini yang pastinya akan seru dan juga sangat bermanfaat, aku mau ingetin nih buat para parents di rumah, udah nyobain belum nih untuk free trial class gratis di Algorithmics. Dan perlu parents ketahui kalau kelas di Algorithmics ini sangat bermanfaat dan sangat interaktif karena pastinya akan melatih fokus anak dan juga kreativitas anak. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Terkait yang baru-baru kita ketahui nih dok, terkait kasus yang terjadi di Gorontalo antara seorang guru dan juga siswinya sendiri. Seperti yang kita ketahui mungkin dari sisi siswinya sendiri kan merasa kehilangan sosok orang tua dan mungkin seharusnya seorang guru yang mengayomi ya dok ya, malah terjadi kasus yang tidak diinginkan. Mungkin dari Dr. Yuanita sendiri bisa menanggapi nih kasus yang lagi ramai banget ya dok ya, dari TikTok, Instagram mungkin ya. Silakan dok. Iya betul banget sih, emang itu saya baca-baca dari media, memang muridnya ini anak yatim. Dia sendiri, tapi dia berprestasi hebatnya. Benar. Dia ketua OSIS ya, seingat saya. Nah tapi ternyata dia dapat pelecehan seksual dari gurunya, yang mana harusnya gurunya ini membimbing, katanya batasan dikonfirmasi oleh kepala sekolah dia hanya membimbing dan muridnya dibimbing seperti itu, tapi ternyata melampaui itu. Ya memang kalau anak remaja ini memang sudah seperti transisi ya, sebetulnya itu masa transisi antara anak ke dewasa. Jadi di situ tuh apabila kita salah pola asuh asahnya, maka memang bisa terjadi demikian. Si anak nggak bisa mempertahankan diri, dia merasa lemah karena sendiri, tidak ada yang bisa dicurhatin, dia merasa nggak ada benteng yang bisa dia pegang, papa mamanya nggak ada, mungkin dia nggak bisa cerita ke temannya karena dia malu mungkin, makanya jadinya dia mengalami itu. Selain itu mungkin dia juga ketakutan karena tekanan di sekolah, mungkin ada ancaman dari gurunya, kita nggak tahu. Atau yang gurunya misalnya dia melakukan itu, nanti kalau nggak mau ntar diancam jabatan ketua OSIS diturunin atau nggak dilulusin, itu kan kita nggak tahu ya di balik itu seperti apa. Nah memang tricky banget masa remaja, kita nggak boleh sebagai orang tua, kita harus betul-betul mengikuti tapi tidak mengkekang. Itu sih. Oke dok, nah sebelum kita lanjut ke intinya mungkin yang lebih spesifik, mungkin dokter bisa ngasih gambaran dulu dok terkait pubertas dini itu seperti apa, lalu mungkin yang terjadi di masyarakat itu apakah sudah marak terjadi kah atau seperti apa sih dok untuk pubertas dini sendiri? Ya, jadi pubertas itu umumnya dialami oleh anak yang sudah mulai masuk ke masa remaja. Biasanya kalau pada perempuan lebih dulu tuh Mbak Tari, sekitar usia 8-12 tahun. Sedangkan lelaki usia lebih tua sedikit lah, setahunan, 9-14 tahun. Dimana ciri-cirinya kalau perempuan biasanya timbul payudaranya dulu tuh kayak agak gemuk, breast budding kita namanya, kemudian putihnya menonjol, lanjutnya rambut pubis mulai timbul tipis-tipis, kemudian mulai agak tebal. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah menstruasi. Nah kalau pada yang laki atau cowok itu bukan mimpi basah. Itu yang sering mama papa di rumah mungkin keliru. Oh kalau mimpi basah itu berarti ini mulai nih puber. Padahal sebenarnya bukan gitu Mbak Tari. Mimpi basah itu yang terakhir. Yang pertama itu kalau kita hitung volume testisnya, dia mulai bertambah hingga volumenya 4 ml. Nah begitu volume testisnya mulai 4 ml, mulai itu timbul rambut pubis, rambut yang di area alat kelamin. Setelahnya baru pindah ke atas. Mulai ada jakun, suaranya mulai berat, kadang timbul jerawat, ada kumisnya. Nah terakhir ada
mimpi basah. Dimana kalau udah mimpi basah berarti itu sudah terjadi yang namanya spermatogenesis gitu. Oke, sangat informatif ya dok ya. Nah kan zaman sekarang itu anak nggak bisa lepas dari gadget ya dok ya. Nah apakah benar kalau penggunaan gadget secara berlebihan ini atau paparan berlebih dari cahaya biru itu akan berdampak terhadap terjadinya pubertas ini? Karena yang aku baca nih dok, ada suatu penelitian yaitu mungkin percobaannya terhadap seekor tikus ya dok ya. Dan ternyata memang semakin lama dia terpapar cahaya biru malah akan semakin cepat terjadinya pubertas dini. Nah apakah penelitian tersebut bisa valid sifatnya atau seperti apa sih dok kalau misalnya kita lihat di anak-anak ya gitu. Iya. Jadi ya saya sempat baca juga itu penelitian dilakukan di universitas di negara Turki. Iya. Ya jadi itu terhadap 18 ekor tikus kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok kontrol, kedua dan ketiga kelompok yang diberikan dipaparkan cahaya biru tadi. Satunya 6 jam, satunya 12 jam. Memang ditemukan hasilnya pada yang dipaparkan lebih lama maka lebih dini pula pubertasnya. Tapi sekali lagi itu tidak bisa dikorelasikan ke anak-anak karena itu penelitiannya terhadap tikus. Tapi kita bisa jadikan itu sebagai awareness. Berarti ini kok udah ada penelitian seperti ini nih di hewan. Mungkin manusia belum ada penelitian seperti itu. Tapi ya itu sebagai awareness kita bahwa kita harus hati-hati nih anak kita yang gak boleh kena terlalu lama gadget dengan jumlah waktu yang lama tapi gak berfaedah. Benar. Nah itu dia. Biasanya kan kalau udah umur remaja apalagi tuh. Anak saya kan remaja tuh. Ada 2 remaja mbak. Ada yang cowok sama cewek. Iya. Itu dua-duanya gaming semua. Gaming. Nah itu juga berjam-jam tuh Mbak Tari. Itu mungkin kita papa mama harus lebih bijak untuk menyiasat itu gimana sih caranya supaya ya gadget sih gadget. Hari gini gak gadget gak mungkin Nggak gitu. mungkin, Dok. Tapi mungkin yang berfaedah. Benar. Nah, kalau tadi pembahasan terkait gadget ya dok, tapi ada nggak sih dok secara spesifik entah tontonan atau konten yang memang konten tersebut tuh dapat menyebabkan pubertas dini pada anak? Mungkin kan sekarang kita tahu ya, walaupun dari internet sendiri atau sosial media ada filter usia gitu kan dok. Iya, betul. Tapi apakah ada konten-konten yang perlu dihindari nih? Jadi biar papa mama di rumah itu bisa ada awareness untuk mereka dari anak-anaknya gitu. Nah, itu gimana sih menurut dokter? Apakah ada konten secara spesifik yang memicu pubertas dini itu terjadi? Ya, jadi kalau misalnya anak belum usianya sudah menonton video porno misalnya, itu juga akan berisiko meningkatkan ya penasaran, kemudian hormon yang merangsang libidonya juga lebih tinggi sehingga berisiko menyimpang perilakunya dan seks dini. Nah, begitu seks dini, hormon-hormon lainnya juga akan terpengaruh seperti itu. Dan pada endingnya juga bisa menyebabkan pubertas lebih dulu, itu juga bisa karena gangguan dari hormonnya. Tapi sekali lagi bahwa kayak YouTube itu udah ada batasan usia. Kalau sekarang aplikasi juga banyak banget yang bisa kayak mengunci, kita bisa memantau dari jauh gitu. Yang anak kita nontonnya apa aja gitu. Nah itu mungkin perlu diterapkan ke anak-anak kita supaya nggak kemana-mana gitu. Benar, harus ada langkah preventif dari orang tuanya. Betul, ya dok ya. harus sesuai. Jadi kalau anak bayi, ya kalau bisa nggak nonton. Iya. Nanti kan bisa terlambat bicara. Kemudian kalau pada usia misalnya balita, ya tontonannya yang balita. Jangan balita, tapi tontonannya anak remaja. Itu juga susah, nggak bisa. Oke Gitu. dok. Nah kalau tadi masalah gadget ya dok ya, kan kita tahu nih pubertas dini juga nggak disebabkan hanya oleh karena gadget gitu kan dok. Kalau aku baca sih ada entah dari perilakunya atau mungkin ada kondisi medis tertentu. Nah dok, untuk kondisi medis tertentu karena dokter kan sebagai dokter spesialis anak nih otomatis tahu dan paham banget kan. Nah apakah ada kondisi medis yang memang memicu terjadinya pubertas dini nih dok? Ya, jadi faktor yang menyebabkan awitan dini terhadap pubertas tuh macam-macam tuh Mbak Tari. Jadi bisa dari secara medis penyakit, kemudian etnis, jenis kelamin, ras, itu banyak faktor yang bisa nyebabin itu. Tapi kalau dari sisi medis sendiri, beberapa penyakit yang memang bisa itu adalah misalnya tumor di kepala, kemudian gangguan di saraf tulang belakang, sindrom-sindrom tertentu, atau hormon tiroidnya yang kurang secara berat gitu, kurang banget, itu bisa mengganggu di jaras atau jalur yang memang bertugas untuk si
mengontrol hormon yang berfungsi terhadap pubertas ini. Oke, Gitu. Dok. Kalau secara genetik apakah itu juga berpengaruh ya, Dok ya? Genetik juga bisa hanya sedikit. Oh, oke, Dok. Nah, kalau misalnya hormon nih, Dok, hormon tertentu yang paling terpengaruh tuh apa sih, Dok, dari pubertas dini? Serta hormon yang berperan juga tuh apa sih, Dok? Iya, jadi pubertas tuh dipengaruhi hormon yang kita sebut namanya GnRH. Itu kalau disingkat secara medis dipanjangkan gonadotropin. Hormon ini itu merangsang hormon testosteron pada lelaki dan hormon estradiol pada perempuan. Gitu. Jadi kalau hormon ini bermasalah ya nanti pengeluaran hormon yang untuk perempuan sama lelaki juga akan terpengaruh gitu. Entah dia bisa lambat, pubertas lambat atau pubertas dini gitu. Oke, Dok. Nah, kalau misalnya masa ideal, Dok, dari anak-anak sendiri untuk mengalami pubertas tuh seharusnya usia berapa sih, Dok? Biar mungkin parents, mama papa di rumah tuh biar tahu juga kalau misalnya oh ternyata umur segini tuh memang sudah seharusnya pubertas. Jadi nggak ada kekhawatiran yang berlebih. Mungkin setelah nonton video ini jadi ada kekhawatiran, aduh anak saya apakah ini pubertas dini ya gitu. Mungkin dokter bisa jelasin nih untuk usia pubertas yang normal itu dari usia berapa sih, Dok? Ya, jadi kalau pubertas normal perempuan itu usianya 8 sampai 12 tahun. Kalau lelaki 9 sampai 14 tahun. Jadi kalau pubertasnya dimulai di bawah usia 8 tahun pada perempuan atau di bawah usia 9 tahun pada lelaki, maka itu disebut pubertas dini. Sebaliknya nanti kalau di atas 12 tahun pada perempuan dan di atas 14 tahun untuk lelaki itu pubertas terlambat seperti itu. Nah, pubertas tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau perempuan itu biasanya mulai breast budding, jadi putingnya mulai nonjol, mulai agak gendut gitu ya, agak kelihatan Iya, gitu Dok. ya payudaranya. Kemudian ada rambut pubis, rambut di area kelaminnya tuh tipis-tipis. Kemudian terakhir menstruasi itu tanda-tandanya. Dan biasanya perkembangan namanya ini kita sebut seks sekunder ini terjadinya berurutan. Jadi nggak mungkin kalau mens duluan baru nanti payudaranya nongol tuh nggak mungkin. Jadi payudara dulu, rambut kelamin, baru nanti menstruasi itu perempuan. Kalau lelaki juga begitu. Jadi awalnya volume testis dulu yang full sampai 4 mili, lalu timbul rambutnya di area kelamin, kemudian baru pindah ke atas. Jadi suara yang makin berat, timbul jakun, kemudian nanti ada ya kelenjar keringatnya perempuan laki sama sih. Kemudian nanti ada kayak mulai jerawat-jerawat, kumis kalau cowok, dan terakhir mimpi basah. Nah, biasanya masalahnya adalah kalau pubertas dini, mungkin kalau lelaki dianggap sebagai wah ini matang duluan nih. Jadi kayak bangga. Jadi biasanya cenderung anak cowok yang memang matang duluan itu dia akan jadi kayak pemimpin leader di kelompoknya gitu, merasa waduh ini cowoknya maco banget, keren banget gitu, justru lebih seperti itu. Tapi sebaliknya kalau cewek yang mengalami itu maka dia akan cenderung menarik diri. Jadi dia akan nggak mau bergaul, dia kok jadi aku udah punya ini padahal yang lain belum. Misalnya oh aku udah pakai mini set kok yang lain belum, kayak gitu. Nanti biasanya ada psikososialnya, psikisnya akan mulai agak terganggu. Oke, Dok, ini penting ya buat orang tua kenali sejak dini gitu. Jadi biar nggak keliru juga ya, Dok ya. Walaupun setelah nonton video ini kan ada awareness tentang pubertas dini, tapi nggak bisa dilupain juga tentang tanda-tanda pubertas yang normal itu seperti apa. Nah, kalau misalnya dampak terhadap tumbuh kembang anak sendiri, Dok, dari pubertas dini itu secara garis besar atau spesifiknya deh, Dok, dampak itu seperti apa sih, Dok, terhadap tumbuh kembang anak? Ya, jadi kalau pubertas dini pastinya kalau tadi cewek kalau sudah dia mulai stres atau mulai dia minder, nanti dia dijauhi teman atau menjauh terhadap teman-temannya. Kemudian dia mulai nanti di sekolah jadi nggak konsen, fokusnya terganggu. Ya akibatnya nanti nilainya jadi menurun, kognitifnya jadi terganggu. Nah akibatnya banyak sekali nanti yang entah perkembangannya jadi nggak baik. Kemudian pembentukan kepribadian dia jadi berbeda Secara psikologis gitu. ya, Dok, ya? Secara psikologisnya seperti itu. Kemudian terhadap pertumbuhannya maupun perkembangannya. Jadi kalau pubertas dini dia mulainya kan lebih dulu. Tapi masalahnya berhentinya juga lebih dulu. Jadi pada saat teman-temannya nanti masa puber pada tinggi-tinggi, dia udah mampet segitu. Jadi biasanya terakhirnya perawakannya jadi pendek. Oh. Makanya kita harus cepat-cepat tahu kalau pubertas dini, kita harus segera ke dokter anak, biasanya konsultan endokrin atau konsultan yang bagian hormon itu untuk segera ditata laksanakan apakah perlu pemberian hormon dan lain sebagainya untuk menghentikan masa pubertas itu supaya nantinya tidak menutup
plate-plate untuk pertumbuhannya. Jadi kalau udah duluan itu kadang-kadang memang bisa mempengaruhi ke kayak plate pertumbuhan. Jadi tulang itu ada kayak ibarat kayak plate kayak ada batasan gitu. Jadi di mana kalau dia sudah mentok, udah mampet tuh, dia nggak bisa lagi udah seret, udah kelok gitu ibaratnya, nggak bisa lagi dibuka lagi kuncinya, jadi nggak bisa tumbuh lagi gitu. Kalau pubertas ini seperti itu, kalau nggak ditata segera. Oh, aku juga baru tahu ya dok ya. Sangat informatif banget ini, seru topiknya. Nah, kira-kira kapan sih dok orang tua nih bisa merasa khawatir atau mungkin bisa jaga-jaga gitu dok? Kan kalau tadi kita udah bahas ciri-cirinya dok ya. Nah sekarang kalau dari sisi orang tua, kapan sih orang tua ini harus merasa khawatir jika ada potensi pubertas dini itu terjadi pada anak-anak mereka dok? Ya, jadi kalau sudah mulai nih di bawah usia 8 tahun, itu udah ada tadi timbul entah suaranya jadi berat pada cowok di bawah 9 tahun. Kalau cewek malah sudah menstruasi. Nah itu udah harus ke dokter anak tuh, harus dilihat apakah memang ada yang harus dilakukan segera seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat, mungkin nonjol nih, ini ada yang namanya penonjolan, tapi itu normal. Biasanya pada bayi tuh, Mbak. Bayi. Jadi kadang-kadang Mbak Tar udah punya anak belum? Wah, aku masih Single. Aku baru lulus kuliah dok. Belum janur kun. Belum dok. Janur kuning belum melengkung ya. Oh baiklah. Jadi pada bayi di bawah usia 2 tahun itu kadang-kadang kita menemukan bayinya kok ada ini payudaranya. Entah cowok entah cewek. Jadi kayak ada nonjol gitu. Nah itu biasa kita sebut LRK prematur. Itu normal. Memang bisa terjadi pada bayi karena pengaruh hormon yang berlebih. Hormon estrogen ibunya masih nyantol di situ. Gitu. Jadi biasanya itu dibiarkan lama-lama akan hilang. Atau kadang jaringan lemak yang numpuk di situ. Itu juga bisa. Tapi ya juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi lihat-lihat usianya. Kalau usianya nggak ada apa-apa nih, nggak ada penonjolan payudara, tiba-tiba umur 6 tahun. Loh, kok jadi breast budding gitu? Nah, itu udah mulai hati-hati, cepet-cepet aja ke situ. Pokoknya pubertas dimulai usia 8 tahun perempuan, 9 tahun cowok. Jadi perhatikan itu dan itu akan selalu berurutan. Jadi nggak usah bingung. Lihatnya pertama aja, gejala pertamanya aja, tanda pertamanya perempuan breast budding. Kalau cowok volume testis, tapi kan kita nggak bisa ngukur ya kalau nggak di USG, nggak dilihat gitu. Ya mungkin rambut pubis gitu. Rambut yang itu alias kelamin. Penting banget nih untuk para parents di rumah untuk usia yang perlu dicatat ya. Untuk anak perempuan 8 tahun dan anak laki-laki 9 tahun. Dan juga nggak cuma ciri-cirinya tapi dikenali juga nih usia-usianya. Karena kadang ciri-ciri tersebut belum tentu menandakan pubertas dini seperti itu ya dok ya. Nah kalau misal usia untuk mempelajari tentang edukasi seksual tuh itu dari usia berapa sih dok untuk anak-anak? Karena kan sekarang kita taunya kalau aku zaman dulu pasti di sekolah diajarin gitu dok. Seingat aku sekitar SMP gitu dok gitu diajarin. Nah idealnya tuh harusnya kita tahu terkait edukasi seksual tuh di umur berapa sih dok? Ya sebenarnya sedini mungkin lebih baik Mbak. Kalau dulu sih kita mungkin kalau zaman saya ngomongin seks masih kayak tabu ya. Kayak malu-malu, kayak nggak mau. Jadinya ya kita cari tahu sendiri gitu. Saya pun dulu waktu zaman saya dulu mama papa nggak gamblang gitu ngomong tentang seks, gimana proses. Kalau mama sama papa ketemu ngapain dulu baru jadi kan nggak kayak gitu juga gitu. Nah tapi seiring dengan dunia kedokteran, ilmu kedokteran yang makin maju dan memang berdasarkan penelitian semakin kecil usia maka semakin baik. Jadi misalnya nih pada umur sekitar 1,5, 2 tahun itu bisa kita mulai perkenalkan karena itu udah mulai biasanya toilet training, udah mulai dilepas pampersnya, mulai dia pipis di kamar mandi. Kalau cowok berdiri, cewek duduk jongkok. Nah itu boleh diperkenalkan. Nah ini namanya penis. Jadi jangan lagi dibilang titit atau burung gitu. Jadi bener namanya penis ya penis gitu. Kadang-kadang suka kalau ibu-ibu atau bapak-bapak itu suka meleset-melesetin, dijargonin bahasa bayi gitu. Jadi itu burung-burung titit atau apa gitu. Nah itu nggak boleh. Atau kalau vagina diomongnya pepe gitu kadang-kadang ya. Itu juga nggak boleh ya. Udah vagina aja emang namanya vagina gitu. Kasih tahu ini vagina, ini penis gitu. Nah kemudian setelah dia bisa membedakan dia kasih tahu juga kalau yang vagina perempuan, yang lelaki
itu penis, itu di usia segituan. Nanti udah makin gede, itu makin kita bisa kasih tahu pelan-pelan. 3 atau 4 tahun itu mulai paham bahwa oh kalau ada orang lain itu tidak boleh pegang area mana. Itu mulai dikasih tahu gitu. Termasuk ayahnya nggak boleh pegang yang anak cewek, yang ibunya juga nggak boleh pegang anak cowok. Gitu. Jadi kita namanya anak tuh peniru ulung. Jadi kita harus mencontohkan supaya anak juga ngerti. Itu sih dari situ. Nanti berlanjut-lanjut. Nanti kalau sudah masuk ke tahap remaja, itu kita nggak boleh jadi kayak ibu bapak yang ada gap ya. Jadi kita harus jadi kayak teman sehingga dia bisa terbuka apapun dengan kita. Nah, mulai kita memasukkan yang namanya proses pembuahan. Kita ceritakan kalau perempuan ketemu laki itu misalnya nah itu seterusnya kita bisa ceritakan. Proses gimana sih jadi anak. Ternyata edukasi seksual tuh sangat penting ya dok ya, kalau bisa dipelajari sejak dini. Nah, buat teman-teman di rumah dan juga parents, sebelum aku lanjutin nih obrolan yang bener-bener ilmunya sangat bermanfaat banget dari Dokter Ria, aku mau ngingetin teman-teman buat jangan lupa untuk komen dan juga like video ini, karena ilmu yang dikasih Dokter Ria ini mahal banget loh. Jadi harus banget nih buat teman-teman semua untuk like dulu, komen dulu, dan gak lupa untuk subscribe YouTube channelnya Algorithmix, karena di Algorithmix kalian bisa lihat nih podcast-podcast yang isinya ilmu-ilmu terutama tentang keluarga dan juga psikologis anak dan juga tentang programming seperti itu. Kalau kita salah, kita terlalu diktator, mengekang, mengurung banget, jadi dia nggak bisa berkembang. Di masa pubertasnya akan mempengaruhi gimana psikisnya. Anak remaja mengalami puber itu memang juga sudah mulai tertarik, itu memang masanya. Lebih mudah ngurus balita dibanding ngurus remaja ya.